Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami ingin mempresentasikan tugas makalah Sistem Politik Indonesia dengan judul Sistem Pemilu dengan dosen pengampu Pak Raja Abu Mansur Matriadi Esos MPM. Sebelum kami memulai presentasi, saya di sini sebagai ketua kelompok ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok lainnya. Dengan saya sendiri, nama Yandika Cesarinata, ada eh, Pak Muhammad Solihin, ada Pak Reza Eka, dan Yuliana, dan Alif Fadilah. Eh, Baik, kami mulai presentasi kami yang akan dibacakan oleh Pak Reza Eka. Oke, terima kasih. Nama saya Reza Eka Putra. Saya akan membacakan awal dari materi ini. Pengertian pemilu dan pilkada. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting. Karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Dilakukan pada lingkup tertentu. B. Sejarah pemilu dan pilkada. 1. Pemilu 1955. Masa parlemen. Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955. Pada tahun ini pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota konstituente pada tanggal 15 Desember 1955. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yuliana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sejarah pemilu dan pilkada. Pemilu kedua pada tahun 1971 sampai 1997 masa Orde Baru. A. Pemilu 1971 merupakan pemilu yang diselenggarakan bangsa Indonesia pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR. B. Pemilu 1977 pemilu kedua pada masa Orde Baru yang diselenggarakan tanggal 2 Mei 1977. C. Pemilu 1982. Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. D. Pemilu 1987. Pemilu ini merupakan pemilu keempat yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987. Pemilu 1992 pada tanggal 9 Juni 1992. Pemilu pada tanggal 29 Mei 1997. 3. Pemilu 1999 sampai 2009, masa Orde Reformasi. Pemilu 1999 merupakan pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh Indonesia. Peserta pemilu tahun ini diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004.
Dan pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu yang dilakukan secara serentak pada tanggal 9 April 2009. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2004 secara langsung telah mengihlami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakilnya, pilkada, secara langsung. Oleh karena itu, sejak tahun 2005 telah diselenggarakan pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Alif Fadilah. C. Asas-asas pemilu dan pilkada di Indonesia. 1. Secara langsung. Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan engage song demands untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka yang duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suara sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak diwajibkan kepada seseorang atau sekelompok orang, penggunaan hak direct langsung kepada siapa yang mau memberikan kekuasaan. 2. Umum. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih. 3. Bebas. Bebas berarti warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya. Di dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara reguler dan tertib. Dengan demikian, semua warga negara diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapapun. 4. Rahasia. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Kerahasiaan ini merupakan terantai dari makna kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Salihin. Baik, terima kasih. Yang kelima, jujur. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, adil. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu, pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik, maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu. D. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. 1. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di negara kita dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dipilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Pelaksanaan pemilihan wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Penyelenggaraan pemilu meliputi beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, dan
penetapan peserta pemilu. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Saudara Yandika. Baik, terima kasih Solihin. 2. Penyelenggaraan pilkada. Pihak yang menyelenggarakan pilkada adalah KPUD Provinsi. Dengan bantuan KPUD Kabupaten atau Kota, tujuan dilaksanakannya pilkada adalah untuk memilih kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pilkada hampir sama dengan pemilu. Perbedaan utamanya hanya terletak pada tingkatannya saja. Kesimpulannya, pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu, pemilihan umum sangatlah penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Ada 6 asas pemilu di Indonesia, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuan diselenggarakannya pemilu dan pilkada adalah sama-sama untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pilkada dilaksanakan hanya dalam lingkup wilayah pemerintah daerah dan daerah tertentu saja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kekurangan dalam makalah tersebut, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup presentasi kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.